Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Muhtarom dari kelas TI 21 SE2. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi sebuah materi yang berjudulkan dengan Configuration Management SQA atau Software Quality Assurance. Dari mata kuliah Software Quality Assurance dari dosen pengampu Bapak Al-Hadi Saputra S.T dan M.TI. Untuk penjelasan ke materi, sebelumnya di sini saya akan mengambil sebuah referensi materi dari sebuah buku yang berjudulkan dari Software Quality Concept and Practice. Chapter 2 atau bab yang ke-25 tentang Configuration Management pada halaman 522. Oke, baik. Yang pertama adalah pengertian SCM atau Software Configuration Management. Software Configuration Management adalah suatu fungsi dukungan kualitas untuk proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menerapkan alat teknis terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, dan prosedur administratif yang memungkinkan penyelesaian tugas-tugas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menyimpan, dan menjaga ketersediaan dan keakuratan informasi yang terkait dengan semua aspek komponen sistem perangkat lunak dan versinya. Jadi berfungsi sebagai dukungan kualitas yang memastikan semua perubahan yang dilakukan pada sistem perangkat lunak terdokumentasi dan terkelola dengan baik. Jadi SCM ini mencakup semua penggunaan alat teknis dan prosedur administratif. Jadi fungsinya yang pertama untuk mengidentifikasi, menentukan dan mendokumentasi komponen perangkat lunak yang perlu dikelola. Selanjutnya menyimpan versi dari semua komponen perangkat lunak secara sistematis. Yang ketiga, menjaga ketersediaan dan keakuratan informasi, memastikan bahwa informasi terkait komponen perangkat lunak selalu tersedia dan lebih akurat. Selanjutnya ada tugas-tugas SCM atau Software Configuration Management. Yang pertama ada sebagai penyimpanan sistematis dari versi yang diidentifikasi dari item konfigurasi perangkat lunak atau software dan item lain yang disetujui. Yang kedua, pelepasan SCI atau Software Configuration Item dan versi konfigurasi software. Yang ketiga, ada penyediaan layanan informasi berdasarkan pemulihan data yang tersimpan. Yang keempat, verifikasi kepatuhan terhadap prosedur CM atau Configuration Management. Yang terakhir, yang kelima, ada kontrol perubahan perangkat lunak jika SCMA atau Software Configuration Management Assurance bertanggung jawab atas tugas kontrol perubahannya. Selanjutnya ada pengertian SCI atau CI, Software Configuration Item atau Configuration Item. Software Configuration Item adalah sebuah unit kode perangkat lunak yang disetujui dokumen atau perangkat keras yang dirancang untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dalam proses manajemen konfigurasi perangkat lunak. Jadi maksud dari SCI itu adalah unit penting dalam manajemen konfigurasi perangkat lunak yang mencakup kode, dokumen, atau perangkat kelas yang telah disetujui. Jadi maksudnya itu adalah yang pertama adalah menjadi unit terpisah. SCI dianggap sebagai entitas yang berbeda dalam proses manajemen konfigurasi, yang berarti setiap item memiliki identitas dan karakteristik untuk membedakan dari item yang lain. Yang kedua, sebagai komponen manajemen konfigurasi, SCI, Software Configuration Item, mencakup berbagai elemen seperti kode, sumber, dokumentasi, dan perangkat keras atau hardware yang semuanya perlu dikelola untuk memastikan integritas dan konsistensi produk perangkat lunak. Selanjutnya ada pengertian SCIV dan SCV atau Software Configuration Item Version dan Software Configuration Version. Software Configuration Item Version adalah sebuah status SCI, Software Configuration Item, yang disetujui pada titik waktu tertentu selama proses pengembangan atau pemeliharaan.
Sedangkan pengertian dari SCV atau Software Configuration Version adalah sekumpulan SCI terdokumentasi yang telah disetujui yang merupakan sistem atau dokumen perangkat lunak pada titik waktu tertentu. Aktivitas ini yang terkait dengan versi konfigurasi perangkat lunak atau software dikendalikan oleh prosedur manajemen konfigurasi perangkat lunak. Versi konfigurasi perangkat lunak ini dirilis sesuai dengan prosedur yang dikutip. Selanjutnya ada kelas SCI atau jenis-jenis pada software configuration item. Software configuration item ini terdiri dari sebanyak mungkin SCI yang diasumsikan oleh pengembang akan dibutuhkan di masa mendatang. Dengan setiap SCI yang disetujui, diidentifikasi dan didaftarkan. SCI dikumpulkan dalam setiap versi konfigurasi perangkat lunak secara alami sesuai dengan komponen perangkat lunak dan definisi perangkat lunak yang diulas sebelumnya. SCI secara umum ditempatkan ke dalam 4 kelas berikut. Yang pertama ada desain dokumen, yang kedua ada software code, yang ketiga ada data file including file of test case and test script. Yang terakhir, yang keempat ada software development tool. Untuk jenis item konfigurasi perangkat lunak yang umum atau common types of software configuration item. Untuk bagian desain dokumen terdiri dari 18. Yang pertama ada Software Development Plan atau SDP, yang berarti rencana pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada System Requirement Document atau dokumen persyaratan sistem. Yang ketiga ada Software Requirement Document atau SRD atau dokumen persyaratan perangkat lunak. Yang keempat ada Interface Design Application atau dokumen desain awal. Yang kelima ada Preliminary Design Document atau PDD, dokumen desain kritis. Yang keenam ada Critical Design Document atau CDD atau dokumen desain kritis. Yang ketujuh ada Database Description atau deskripsi dari basis data. Yang kedelapan ada Software Test Plan atau STP, yang berarti rencana pengujian perangkat lunak. Yang kesembilan ada Software Test Procedure atau STPR, yang berarti prosedur pengujian perangkat lunak. Yang ke-10 Software Test Report atau STR, yang berarti panduan penggunaan perangkat lunak. Yang ke-11 ada Software User Manual. Yang ke-11 yaitu berarti panduan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ke-12 ini adalah Software Maintenance Manual. Yang ke-13 ada Software Installation Plan atau SIP, rencana instalasi perangkat lunak. Yang ke-14 ada Software Maintenance Request including Problem Report. Maksudnya adalah permintaan pemeliharaan perangkat lunak termasuk laporan masalah yang ada di software tersebut. Yang ke-15 ada Software Change Request atau disingkat dengan SCRS and Software Change Order atau disingkat SCOS, yang berarti permintaan perubahan perangkat lunak dan perintah permintaan perubahan perangkat lunak dan perintah perubahan perangkat lunak tersebut dari software yang akan kita update. Yang terakhir, yang ke-16 ada Version Description Document atau VDD, yang berarti dokumen deskripsi versi. Selanjutnya ada di bagian software code. Yang pertama ada source code atau sumber kode. Yang kedua ada object code atau objek pada suatu kode. Yang terakhir, yang ketiga ada prototype software, yang berarti prototipe pada perangkat lunak atau alur dari perangkat lunak. Untuk jenis berikutnya ada data file. Di sini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada test case and test script, yang berarti uji studi kasus dan uji script. Yang terakhir, yang kedua ada parameter, codes and soon, yang berarti parameter, kode dan sebagainya. Untuk jenis umum yang terakhir pada configuration item, yang terakhir ada software development tools, the version applied in development and maintenance stage, yang berartikan bahwa jenis tersebut sebagai alat bantu pengembangan perangkat lunak, yang berarti versi yang diterapkan dalam tahap pengembangan perangkat lunak ini masuk pada maintenance atau pemeliharaan. Untuk isinya ada compilers and debuggers, yang berarti compiler atau debug.
Yang kedua ada application generator atau generator aplikasi. Yang ketiga ada case tools sebagai alat bantu untuk studi kasus. Untuk selanjutnya ada tipe perangkat lunak configuration release atau tipe perangkat lunak rilis pada konfigurasi. Jadi rilis konfigurasi perangkat lunak ini dibagi menjadi beberapa sebuah jenis. Rilis konfigurasi pada perangkat lunak ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama baseline software configuration, yang berarti rilis konfigurasi perangkat lunak dasar atau rilis dasar. Maksudnya adalah rilis baseline ini direncanakan sebelumnya, sementara konten dan jadwal ditentukan dalam SCMP atau Software Configuration Management Tools ini. Versi configuration baseline pertama ditentukan pada tahap lanjutan dari proses pengembangan setelah peninjauan, pengujian, dan persetujuan semua item pengembangan. Rilis baseline berikutnya diharapkan akan dirilis sesuai dengan SCMP pada akhir tahap pengembangan perangkat lunak setelah perubahan organisasi atau sejenisnya. Versi configuration baseline ini didefinisikan untuk dokumen desain, rencana pengujian, kode dan sumber dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada intermediate software version release, yang berarti intermediate release, yang berarti rilis perangkat lunak di jangka waktu yang menengah atau rilis di antara. Ketika masalah yang membutuhkan perhatian segera muncul seperti kebutuhan untuk memperbaiki kecacatan yang diidentifikasikan dalam SGI, itu sangat penting. Atau melakukan adaptasi sesegera mungkin yang diperlukan untuk perubahan hukum atau versi perantara perangkat lunak sering disiapkan. Biasanya versi perantara hanya melayani sebagai pelanggan perusahaan dan untuk jangka waktu terbatas hingga digantikan oleh versi konfigurasi dasar yang baru. Secara alami, kita dapat berharap bahwa versi menengah ini tidak akan menerima perhatian dan upaya yang biasanya dicurahkan untuk merilis versi dasar yang baru. Rilis versi konfigurasi ini, perangkat lunak peralihan dapat berfungsi sebagai percontohan atau batu loncatan ke versi dasar berikutnya. Yang ketiga ada revision software release atau revision release, yang berarti rilis perangkat lunak revisi atau rilis revisi, yang berarti memperkenalkan perubahan kecil dan koneksi pada rilis dasar perangkat lunak tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa revisi berurutan dirilis sebelum versi konfigurasi dasar yang baru dirilis. Yang keempat ada COS software configuration version release, yang berarti rilis versi konfigurasi perangkat lunak COS atau singkatan dari conversion of the self. Paket perangkat lunak COS ini menyajikan versi konfigurasi perangkat lunak yang umum. Versi ini adalah versi yang terencana biasanya dirilis sekali atau 2 kali dalam setahun. Rilis ini dirancang untuk meningkatkan daya jual dengan menghadirkan peningkatan lunak yang substansial dan fitur baru di setiap rilis yang terbaru. Yang terakhir, yang kelima, ada numeration convention for identification of SGI and software configuration version, yang berarti konvensi penomoran untuk identifikasi SGI, software configuration item, dan versi konfigurasi perangkat lunak. Maksudnya ialah konvensi penomoran ini yang diterapkan untuk versi configuration perangkat lunak. Versi configuration dasar ini biasanya diberi nomor seperti yang kita tahu, seperti 1.0 atau 1.0 ya, atau 2.0 atau 3.0 atau 4.0 dan seterusnya. Versi peralihan serta revisi diberi nomor 1,1, 2,5, 3,1, 4,1, 3,2, 4,2 dan seterusnya. Setiap revisi konfigurasi perangkat lunak ini terdiri dari SGI, software configuration item, yang masing-masing diidentifikasi oleh versi dan nomor revisinya sendiri. Konvensi penomoran ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi firmware yang disematkan di berbagai lini produk dan model. Tetapi ini memungkinkan untuk memerlukan adaptasi yang secara khusus dan memerlukan waktu yang bertahap. Hasil dari kesimpulan materi yang saya paparkan sebelumnya, kesimpulan dari materi mengenai software quality assurance ini atau SQA dan software configuration management ini saling berkaitan. Karena penerapan SCM itu sangat efektif. Organisasi dapat meningkatkan kualitas produk perangkat lunak, memastikan integritas data, serta memfasilitasi kolaborasi antar tim dalam pengembangan software atau perangkat lunak.
Jadi, secara keseluruhan adalah bahwa SCM (Software Configuration Management) ini menekankan bahwa manajemen konfigurasi adalah aspek yang sangat krusial dalam pengembangan perangkat lunak atau software yang membantu menjaga kualitas dalam konsistensi produk akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.